Selamat sore. Selamat Miss sore. Yuni. Saya sendiri, Ibu. Ya, ini saya dari Indonesia, Miss. Kenapa, Ibu? Makasih banyak, Miss, sudah diangkat. Siap. Mau konsultasi sedikit, Miss, boleh? Boleh, kenapa? Gini, Miss. Saya punya ibu. Ini mau ditanyain itu waktu tahun 2000. Tahun 2000 TKW ke Malaysia, Miss. Terus? Sampai sekarang nggak punya kabar, Miss. Itu pun kami waktu itu masih kecil-kecil, Miss. Oke. Apa yang bisa saya lakukan? Mau minta tolong mungkin, Miss, punya ada tahu ibu saya itu waktu tuh dari Flores ke Batam. Masuknya lewat Batam ke Malaysia. Terus? Terus itu waktu itu pernah telepon 2 kali lewat telepon biasa dulu, telepon rumah. Terus? Katanya waktu saya komunikasi sama beliau, katanya dia masuknya ilegal katanya. Terus sampai pernah diceritain, ini aku punya teman, cuma katanya di warung makan, katanya kedai gitu, Miss. Terus itu ceritanya pas 2 tahun, waktu itu sering nelpon terus nggak pernah dikirimin duit nih, Miss. Kami juga kan nggak harap. Waktu itu kan kami pikirnya mungkin baik-baik saja di sana. Katanya nanti minta tolong, minta nomor bank dulu. Nanti kalau ada waktu, saya minta tolong teman saya. Nanti tolong dikirimin duit sama udah mau pulang, tinggal 2 bulan katanya waktu itu, Miss. Terus itu katanya mama berani keluar. Nggak berani, nanti dititipin sama teman saya, ada teman baik saya, katanya gitu. Terus itu oh iya, terus ditunggu pas waktu katanya kan 2 bulan lagi tuh mau pulang. Ditunggu mau pulang, tapi nggak pulang, nggak ada kabar lagi tuh, Miss. Waktu itu terus kan aku punya nomornya di cuma nomor HP kayaknya dulu itu dikasihkan ke kita kan. Terus itu yang ngangkat itu katanya temannya. Katanya oh iya Ibu Hasna udah nggak ada, udah keluar, tapi kok nggak ngasih kabar kami gitu. Sampai sekarang, Miss, hilangnya. Kamu Gak siapanya? ada kabarnya, Miss. Kamu siapanya? Anak kandungnya, Miss. Masih ada fotonya? Masih. Ya udah gini aja, intinya kamu mencari keluargamu, kamu buat video dan pegang di ibu kamu alamatnya mana. Nanti Miss Yuni bantu up di media sosial. Mungkin jika ada yang masih melihatnya akan menghubungi Miss Yuni, terus Miss Yuni sambungkan padamu. Karena banyak sekali orang bukan hilang, dia ada, tapi dia tidak ingin berkomunikasi dengan keluarga. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia pun mereka tidak mau komunikasi dengan keluarga. Intinya adalah kamu mencari ibumu, tetapi ibumu nggak mau pulang, itu beda lagi, sayang. Iya, nggak tahu, Miss. Kami ada berempat. Waktu adik saya yang bungsu itu umurnya 2 tahun. Saya masih kecil, masih SD, Miss. Sampai sekarang saya sudah 42, Miss.
Oke. Maka dari itu kan berharap. Maka dari itu kan kita nggak tahu nih dulu dia ada masalah dengan orang tuamu atau dengan orang tuanya dia sendiri, kan kamu masih kecil waktu itu, kamu nggak tahu. Iya, nggak tahu, Miss. Kamu buat video, jika hati ibumu tergugah, maka ibumu akan mencarimu. Jika hatinya tidak tergugah, kita nggak bisa maksain juga ya sayangnya. Iya. Intinya begini, Miss. Intinya saya tahu kalau dia masih ada, kami pun nggak bisa tuntut dia. Itu kan haknya dia, toh, Miss. Walaupun kalau di sana mungkin sudah punya keluarga atau apa, intinya kan kami tahu jelas dia masih ada gitu. Kamu hanya ingin tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, seperti itu? Iya. Siap. Oke, ada yang gitu, lain lagi? Miss. Iya, buat video kirim ke saya sayangnya. Iya, baik, Miss. Makasih ya, Miss. Makasih banyak ya, Miss ya. Baik ya. Oke, terima kasih. Siap. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore. Teman-teman, saya itu dulu itu banyak sekali orang yang mencari keluarganya bisa ditemukan, bahkan ada yang sudah meninggal dunia bisa ditemukan. Cuman saya punya tekanan mental sendiri saat saya mencari orang yang sudah ditemukan, mencari orang yang belum ditemukan, tapi saya melihat, karena saya pernah melihat sendiri. Dan mereka berkata, Miss Juni tahu apa tentang rumah tangga saya? Miss Juni tahu apa tentang anak-anak saya, tentang suami saya? Miss Juni nggak boleh ikut campur. Seandainya saya meninggal pun saya nggak ingin pulang. Saya cuma diam dan melihat dia. Karena saya tidak paham apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Saya secara pribadi saya tidak berani menghakimi. Saya ketemu dengan orang yang selama ini saya cari. Dia bilang, saya tahu kok video Miss Juni itu viral banget, bahkan teman-teman saya ngeliat. Tapi saya nggak mau ketemu sama keluarga saya. Saya nggak tahu harus berbicara apa. Karena memang benar apa yang disampaikan oleh dia. Keluarga tahu apa tentang lukanya saat menderita di luar negeri. Kita tidak berbicara dengan perempuan yang nakal ya. Saya tidak berbicara dengan perempuan yang gonta-ganti pasangan. Saya tidak berbicara tentang perempuan yang mengkhianati anak dan suaminya. Saya tidak berbicara tentang seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Tetapi saya berbicara tentang seseorang yang meninggalkan keluarganya, mencari kesenangan pribadi, kesenangan diri sendiri di luar negeri. Dan saat meninggal dunia pun dia tidak diterima keluarganya. Saya kadang bingung dengan segala konsekuensi dan risiko ada di luar negeri. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena di mata orang lain kita sedang hura-hura, kita sedang senang-senang. Padahal kita lagi susah. Keluarga tidak pernah tahu tentang kesusahan kita. Bahkan tidak ada seorang pun yang menanyakan, apakah kamu baik-baik saja? Kadang keluarga hanya tahu kapan giliran gajian, kapan giliran kita dapat uang. Keluarga bahkan nggak mau tahu apa yang terjadi pada diri kita. Itu sangat menyakitkan dan mengenaskan sekali. Tetapi sebagai orang luar yang hanya menerima curhatan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kalian. Saya juga tidak berani menghakimi kalian. Apakah kalian itu benar-benar meninggalkan keluarga karena keluarga yang menyakiti, atau kalian meninggalkan keluarga karena untuk kesenangan pribadi? Saya tidak bisa lagi membedakan. Saya tidak pernah berani ikut campur dalam urusan rumah tangga. Karena itu saya selalu garis bawahi, jangan pernah curhat sama saya tentang rumah tangga. Karena rumah tangga itu nggak ada yang tahu. Saya hanya mendengarkan dari satu pihak dari kamu, tapi saya tidak mendengarkan dari pihak lain lagi. Jeritan seorang ibu, jeritan seorang anak, kita nggak pernah tahu. Karena gini loh, ayah saya selalu bilang, saat berumah tangga pecah, itu 1000 alasan untuk saling menyakiti. Tidak peduli siapa yang benar, tidak peduli siapa yang salah. Kita tidak akan pernah mengakui kesalahan kita sendiri. Pasti kita selalu mengatakan orang lain yang tidak benar, orang lain yang tidak benar, orang lain yang salah, orang lain yang salah. Dan itu terjadi pada saya. Saya sempat bertengkar dengan orang, saya sempat salah paham dengan orang, dan saya ceritakan, kurang apa saya ini, kurang baik apa saya ini sama dia, padahal saya sudah baik sama dia. Saya selalu menceritakan kelemahan dia, kejelekan dia pada orang lain. Tetapi saya lupa koreksi diri saya.
Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena itu kadang-kadang saat ada orang memaki saya, menghina saya, menjatuhkan saya tidak berani menghina dia balik. Karena kemungkinan apa yang dia sampaikan adalah benar. Apa yang saya lakukan adalah koreksi diri. Koreksi diri saya sendiri. Saya mencoba untuk memahami apa sih kemauan saya, apa sih tujuan saya. Jika saya membela diri saya untuk validasi, untuk klarifikasi, terus apa bedanya saya sama dia? Benar gak sih? Jadi saya hanya ingin saat saya dikritik itu saya tepuk dada tanya selera. Karena memang kita akan mengatakan orang lain salah. Kita nggak mungkin nunjuk diri kita sendiri mengakuin kelemahan kita, nggak ada. Dalam kamus apapun, dalam kitab apapun, yang dicari salahnya orang lain. Benar gak sih? Kita nggak akan mengakui kesalahan kita sendiri. Kita nggak akan mengakui kesalahan kita sendiri. Pasti yang akan terjadi adalah orang lain yang salah. Karena itu saya di sini lebih menempatkan diri ya. Saat terjadi masalah menjadi besar, saya kembalikan pada diri saya. Oh, mungkin saya yang salah. Benar gak sih? Kita selalu menganggap orang lain salah ya? Enggak juga sih. Kadang-kadang kita yang salah. Dan satu hal yang harus kita biasakan. Katakan tidak jika kita tidak menyukainya. Jangan mengiyakan setiap permintaan orang di luar sana. Karena orang di luar sana bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas orang lain. Kamu tidak bertanggung jawab atas anakmu, suamimu, keluargamu. Kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jika terjadi sesuatu, kamulah yang akan merasakan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena banyak sekali orang SMS saya, DM saya, telepon saya, masalahnya tidak terselesaikan dan mereka curhat ke tempat lain. Habis itu ngomong, curhat sama Miss Yuni percuma karena tidak ditanggapi. Kan seminggu ini saya nggak ngonten. Dan saya lebih fokus dengan keluarga saya karena secara pribadi ada pengancaman ke saya. Bukan ancaman ya, lebih ke peringatan ke saya secara pribadi. Jadi kalian itu bukan tanggung jawab saya hanya mengedukasi. Saya katakan, Mbak jangan pacaran lewat HP ya Mbak ya. Mbak jangan nggak pakai baju ya Mbak ya, pentilnya jangan dikeluarkan, indel-indelnya jangan dikeluarkan. Mbak simpan uangmu. Kenapa? Karena saya ingin kalian sebelum terjadi aware, berhati-hati. Kalau sudah terjadi, nggak ada solusinya. Kalau kamu sudah ditipu, nggak ada solusinya. Yang ada adalah penyesalan, dan penyesalan. Kalian akan nyesel seumur hidup kalian. Saya bilang, nak, jangan ke Kamboja ya. Kenapa? Kamu aja di Indonesia nggak bisa apa-apa. Kalau kamu ke Kamboja, ya boleh, terserah kamu. Tetapi jangan nangis kalau terjadi sesuatu sama kamu. Oh, Miss Yuni, tetangga saya ke Kamboja sukses. Ya alhamdulillah. Saya tidak iri sama kalian. Tetapi kebetulan ada beberapa orang yang telepon sama saya tentang Kamboja tidak bernasib baik. Jadi kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja, konten ini tidak cocok buat kamu. Konten ini tidak sesuai dengan kamu. Jika kamu pintar, konten ini juga nggak cocok buat kamu. Kalau kamu mengatakan bahwa Yuni itu apa sih? Siapa sih Yuni itu? Ingat, Yuni hanya kebetulan pengangguran yang nggak ada kerjaan, memberikan edukasi dan ilmu karena dulu sebelum kamu tahu tentang peraturan, kebetulan saya sudah jadi babunya agent. Kebetulan saya sudah tahu seperti apa dan bagaimana. Dan hari ini kalian baru unyuk-unyuk aja udah membuat konten seolah-olah kalian adalah burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Ingat, semua butuh proses. Saya itu tidak ujuk-ujuk hari ini. Coba cek di YouTube aja. Pertama kali YouTube buka, tahun berapa sih punyamu? Punya saya 2012 bulan November. Artinya saya merintis ini semua dari awal. Tidak ujuk-ujuk seperti kamu viral di sana, viral di sini. Enggak. Dari dulu standar saya cuman seperti ini saja. Tidak ada kelebihan. Saya tidak pernah naik ke atas, tapi saya juga nggak pernah turun ke bawah. Ya gini-gini aja karena edukasi. Saya ngiritik sesuatu aja sekarang saya diancam-ancam, diperingatkan.
Kan ngeri sayanya. Dengar kan? Dengar kan? Tapi sekali lagi, kita itu sama-sama pejuang, kita itu sama-sama mencerdaskan bangsa, jangan saling menjatuhkan. Tapi kalau kalian punya nafsu ingin menjatuhkan saya, percayalah, saat engkau merencanakan sesuatu yang jelek atas saudaramu, semua itu akan kembali padamu. Paham sampai di sini teman-teman? Jadi saya secara pribadi tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, karena saya tidak pernah kenal siapapun. Sejak saya ada di Makau, sejak saya ada di Hong Kong, saya cuma mengedukasi saja. Saya hanya mengedukasi saja. Dan saya tidak pernah bereaksi kemanapun. Saya selalu mengatakan sama Nita, mengatakan sama teman-teman yang lain, reaksimu lah yang akan membuat kamu jatuh. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Masih ingat salah satu pedagang asongan yang kebetulan dibentak oleh salah satu ustadz? Apa yang dia lakukan saat dia dagangan? Dia cuma naruh dagangannya kayak gini, dan masih tersenyum. Apa yang akan terjadi? Mukjizat itu nyata. Akhirnya banyak bantuan. Karena dia tetap tersenyum di posisi terhina, tersakiti, dia tetap tersenyum. Coba kalau itu saya dihina di tempat umum, munggah panggung ngamuk tak ojet-ojet. Tapi rezeki saya nggak akan sama kayak pedagang asongan tadi. Artinya adalah reaksimu yang menunjukkan keberhasilanmu. Kalau reaksimu ngamuk, ya rain tok duit kue. Bener nggak sih? Kue reaksimu ngamuk, ya rain tok duit kue. Bener nggak sih? Terus ada orang yang tiba-tiba itu benci banget sama saya padahal nggak kenal. Komen di tempat saya. Kan saya sudah ingatkan, kalau benci sama saya jangan komen. Karena kalau kamu komen meninggalkan jejak, saya akan selalu hadir di hatimu. Wah, keren. Ngerti gak sih? Paham gak sih?